Pagi itu Jakarta tidak sekadar macet, ia tegang. Udara di sekitar pusat kekuasaan terasa berat, seolah kota tahu sesuatu akan pecah. Ratusan kepala desa berdatangan dari berbagai penjuru negeri, mengenakan atribut sederhana, namun membawa kemarahan yang dikemas rapi. Spanduk-spanduk terbentang, satu nama ditulis tebal berulang kali, Purbaya Yudi Sadewa. Teriakan menggema, bukan lagi sekadar tuntutan anggaran. Ada luka, ada rasa dikhianati, atau setidaknya itulah yang terdengar di depan kamera. Media berlomba menyorot wajah-wajah lelah yang berteriak tentang dana desa, tentang janji negara, tentang perut rakyat yang katanya dikorbankan oleh kebijakan dingin dari Jakarta. Di balik barisan demonstran, orang-orang yang tak berteriak justru paling sibuk. Telepon bergetar, pesan singkat berpindah tangan, instruksi mengalir cepat. Demo ini tampak spontan, tapi ritmenya terlalu rapi. Yel-yel terlalu seragam, seolah ada naskah tak terlihat yang sedang dimainkan dengan disiplin tinggi. Nama Purbaya menjadi sasaran empuk. Menteri Keuangan yang dikenal keras, dingin, dan tak pandang bulu itu kini dicitrakan sebagai musuh desa. Narasi dibangun cepat, teknokrat melawan rakyat, angka melawan nasi. Dalam hitungan jam, opini publik mulai condong ke satu arah. Di istana, layar televisi menampilkan siaran langsung tanpa suara. Presiden Prabowo Subianto berdiri, tangan terlipat di belakang punggung, matanya menatap tajam. Tidak ada ekspresi marah, belum. Yang ada hanya keheningan panjang yang membuat para ajudan menahan napas. Sebuah map merah disodorkan perlahan. Isinya laporan awal, sumber massa, alur logistik, nama-nama yang disebut samar namun berulang. Prabowo membuka halaman demi halaman tanpa tergesa. Semakin dibaca, rahangnya mengeras. Ini bukan sekadar demo, ini tekanan terkoordinasi. Di luar, teriakan semakin keras. Di dalam istana, sebuah keputusan mulai terbentuk. Banyak yang menduga satu hal akan terjadi, pengorbanan politik demi meredam situasi. Tapi pagi itu, Jakarta belum tahu, api yang dinyalakan di jalanan justru akan dibalas dengan serangan dari pusat kekuasaan. Malam turun cepat di istana, lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu menyala, tapi suasana tetap dingin. Jam menunjukkan lewat tengah malam ketika pintu ruang kerja presiden kembali terbuka. Satu persatu pejabat kunci masuk, wajah mereka tegang, demosi yang tadi belum juga reda, justru membesar di ruang digital. Di atas meja presiden, berkas menumpuk rapi. Bukan hanya kliping berita, tapi laporan intelijen mentah. Alur pergerakan massa, rekening logistik, hingga rekaman percakapan yang tak pernah dimaksudkan untuk didengar publik. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang membuat ruangan hening, ini bukan kemarahan murni dari desa. Prabowo duduk, membuka halaman pertama. Tangannya tenang, tapi matanya bergerak cepat. Nama-nama muncul berulang, bukan kepala desa, bukan rakyat kecil, melainkan aktor lama yang seharusnya sudah tersingkir oleh waktu. Mereka kembali, menunggangi keresahan, memainkan sentimen desa sebagai senjata politik. Seorang staf mencoba memecah keheningan, menyarankan langkah aman, meredam, menenangkan, bahkan jika perlu mengganti menteri untuk menyelamatkan situasi. Kalimat itu menggantung di udara, berat, berani, dan berbahaya. Tak ada yang langsung menanggapi. Prabowo menutup map perlahan. Bunyi kertas bertemu meja terdengar lebih keras dari seharusnya. Ia berdiri, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Kalau kita mundur sekarang, katanya pelan namun tegas, mereka akan ulangi ini lagi. Dengan nama yang berbeda, dengan korban yang berbeda. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak seperti hitungan mundur. Keputusan yang diambil malam itu bukan sekadar soal Purbaya, bukan soal demo. Ini tentang apakah negara akan dikendalikan oleh tekanan jalanan, atau justru menunjukkan siapa yang memegang kendali. Ketika rapat ditutup, satu perintah keluar tanpa dicatat di notulen resmi, kumpulkan semua data, buka semuanya, dan siapkan panggung. Malam itu, istana tidak tidur. Karena presiden tahu, besok, perang narasi baru saja dimulai. Pagi berikutnya, kabar beredar lebih cepat dari matahari terbit. Dari lorong-lorong kekuasaan hingga grup pesan politik, satu kalimat bergaung, presiden marah besar. Namun tak ada yang benar-benar melihat ledakan itu. Tidak ada bentakan, tidak ada pernyataan emosional. Justru ketenangan Prabowo yang membuat banyak orang gelisah. Di ruang kerjanya, presiden berdiri lama menatap halaman istana. Tangannya mengepal, lalu terbuka kembali. Amarah itu ada, nyata dan dalam,
bukan karena demo, melainkan karena pola lama yang kembali dimainkan. Ia mengenali bau pengkhianatan politik yang dibungkus isu rakyat, sebuah trik yang terlalu sering menghancurkan negara-negara lemah. Para menteri dipanggil satu per satu. Beberapa datang dengan wajah pucat, mengira akan ada korban. Bisik-bisik beredar, Purbaya akan dilepas, dijadikan penenang badai. Dalam politik, itu langkah klasik. Dan semua orang di ruangan itu menunggu presiden mengambil jalan paling aman. Namun Prabowo justru bertanya hal lain. Bukan soal opini publik, bukan soal elektabilitas. Ia bertanya soal data, angka mentah, aliran uang, siapa untung, siapa bermain, siapa bersembunyi. Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk, membuat beberapa kepala tertunduk. Ketika nama Purbaya disebut, ruangan mendadak sunyi. Menteri Keuangan itu dikenal tak kompromal, dan kini berada di pusat badai. Seorang pejabat senior kembali menyarankan langkah strategis, jarak sementara, evaluasi, atau penggantian. Kata-kata itu terdengar rapi, tapi niatnya jelas, selamatkan diri masing-masing. Prabowo mengangkat tangannya, memotong semua saran. Suaranya rendah, tapi tak terbantahkan. Tidak ada yang mundur, katanya. Kalau ada yang salah, kita perbaiki. Tapi kalau ini serangan, maka negara tidak boleh terlihat takut. Kalimat itu seperti palu. Beberapa wajah berubah pucat, yang lain justru lega. Garis telah ditarik. Ini bukan lagi soal satu menteri atau satu demo, melainkan tentang wibawa negara di hadapan tekanan terorganisir. Di luar istana, opini publik masih gaduh. Tapi di dalam, keputusan sudah bulat. Amarah presiden tidak meledak, ia dikunci, diarahkan, dan dipersiapkan. Karena Prabowo tahu, serangan paling mematikan bukan yang paling keras, melainkan yang paling terencana. Pagi itu, Purbaya Yudisadewa melangkah masuk ke istana tanpa pengawalan berlebihan. Wajahnya tenang, hampir datar, seolah badai di luar sana tak pernah ada. Namun setiap langkahnya terasa berat, ia tahu, satu keputusan presiden bisa mengakhiri segalanya, atau justru mengubah arah sejarah. Di ruang tunggu, waktu berjalan lambat. Berita di layar televisi terus memutar ulang adegan demo, dengan narasi yang makin tajam. Nama Purbaya disebut-sebut sebagai simbol ketidakpekaan negara. Ia memejamkan mata sesaat, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengingat satu hal, semua kebijakan yang ia ambil selalu bertumpu pada angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Pintu terbuka, Presiden Prabowo sudah menunggu. Tidak ada basa-basi, tidak ada pidato panjang. Duduk, katanya singkat. Map tebal sudah terbuka di meja, penuh grafik, tabel, dan catatan tangan. Saya ingin dengar langsung dari kamu. Tanpa sensor, Purbaya mulai bicara tentang defisit yang mengintai, tentang dana desa yang bocor bertahun-tahun, tentang proyek fiktif, markup, dan pola yang berulang di tempat berbeda dengan wajah yang sama. Suaranya datar, tapi isinya seperti pisau, tajam dan tak menyisakan ilusi. Prabowo mendengarkan tanpa memotong. Sesekali ia mengangguk, sesekali mencatat. Ketika Purbaya selesai, Presiden menutup map perlahan. Jadi mereka marah karena aliran yang lama kita putus, katanya. Bukan pertanyaan, kesimpulan. Purbaya mengangguk. Saya siap bertanggung jawab, Pak. Tapi kalau saya mundur sekarang, pesan yang sampai ke bawah hanya satu, tekanan jalanan berhasil. Kalimat itu menggantung, jujur, dan berani. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu Prabowo berdiri. Kamu tidak akan saya sembunyikan, katanya tegas. Justru kamu yang akan berdiri di depan. Buka data, jelaskan semuanya. Kalau ada yang bermain, kita bongkar. Ketika Purbaya keluar dari ruangan itu, arah angin berubah. Ia bukan lagi menteri yang diserang, ia kini tombak pertama. Dan di balik dinding istana, mesin negara mulai dipanaskan, bersiap membawa pertarungan ini ke level yang tak pernah dibayangkan para penunggang demo. Mesin negara bergerak tanpa suara. Tidak ada konferensi pers, tidak ada bocoran resmi. Yang ada hanya tim kecil dengan akses luas, bekerja di ruang-ruang tertutup, menelusuri jejak yang sengaja dikaburkan. Demo kepala desa kini diperlakukan bukan sebagai gejolak sosial, melainkan sebagai operasi politik. Data mengalir dari berbagai arah. Daftar bas sewaan, hotel yang tiba-tiba penuh, konsumsi logistik yang tak mungkin dibiayai patungan spontan. Angkanya rapi, terlalu rapi untuk kemarahan organik. Seseorang jelas mengatur ritme, memastikan api tetap menyala namun tak membakar dalangnya.
Percakapan digital mulai dikuliti. Grup pesan yang semula berisi keluhan desa berubah menjadi ruang komando. Akun anonim memberi instruksi, narasi, bahkan jam teriak yang seragam. Nama pengirim tak pernah muncul, tapi polanya dikenal oleh mereka yang sudah lama bermain di lorong kekuasaan. Satu demi satu benang ditarik, dan wajah lama mulai terlihat. Mantan pejabat, politisi yang kehilangan panggung, broker anggaran yang hidup dari celah sistem. Mereka tidak turun ke jalan, mereka cukup berdiri di belakang layar, mendorong yang lain maju sebagai tameng. Di satu laporan khusus, muncul temuan yang paling sensitif, sebagian dana provokasi mengalir dari proyek desa bermasalah yang justru sedang diaudit. Artinya jelas, semakin keras demo, semakin besar peluang audit dihentikan. Ini bukan perlawanan rakyat, ini upaya penyelamatan diri. Ketika laporan itu sampai ke meja presiden, tak ada ekspresi terkejut. Hanya satu tarikan napas panjang. Mereka kira kita tidak akan berani buka semuanya, katanya pelan. Mereka lupa, negara punya ingatan panjang. Instruksi berikutnya sederhana tapi berbahaya bagi banyak orang, lanjutkan audit, jangan hentikan satu pun, dan siapkan publikasi bertahap. Tidak frontal, tidak emosional, cukup fakta yang berbicara sendiri. Sementara di luar, para penunggang demo masih yakin permainan ada di tangan mereka. Mereka belum sadar, sejak bab ini dimulai, arah perburuan sudah berbalik. Yang dulu membakar api, kini justru sedang disorot oleh cahaya yang semakin terang. Pagi itu, istana tidak memilih diam. Undangan mendadak dikirim ke seluruh redaksi besar, tanpa agenda rinci. Satu hal jelas, presiden akan bicara langsung. Bukan untuk meredam, bukan untuk minta pengertian, melainkan untuk mengambil alih narasi yang selama ini dibiarkan liar. Ketika Prabowo melangkah ke podium, ruangan seketika sunyi. Wajahnya tenang, nyaris datar, tapi setiap orang yang hadir tahu, ini bukan pidato biasa. Negara tidak anti kritik, katanya membuka. Tapi negara tidak boleh dibohongi dengan sandiwara yang memakai nama rakyat. Satu persatu, data mulai ditampilkan. Grafik kebocoran dana desa, peta proyek bermasalah, pola anggaran yang berulang dari tahun ke tahun. Tidak ada tudingan emosional, tidak ada makian politik. Hanya angka, tanggal, dan alur uang yang bicara lebih keras dari teriakan demo. Nama tidak disebut secara langsung, tapi petunjuknya terlalu jelas untuk diabaikan. Kamera menangkap wajah-wajah wartawan yang saling berpandangan. Beberapa tokoh yang kemarin lantang di layar televisi, hari itu mendadak menghilang dari ruang publik. Prabowo lalu menyebut Purbaya, bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai alat negara. Menteri Keuangan menjalankan mandat konstitusi, katanya tegas. Kalau kebijakan keras menghentikan kebocoran, lalu dianggap kejam, maka kita perlu bertanya, siapa yang selama ini menikmati kebocoran itu? Di luar istana, reaksi berantai terjadi. Media sosial terbelah. Sebagian publik mulai mempertanyakan ulang demo yang mereka dukung. Potongan data menyebar lebih cepat daripada propaganda lama. Narasi, teknokrat melawan desa, perlahan retak. Di gedung-gedung elit, kepanikan merayap. Telepon berdering tanpa henti. Pertemuan darurat digelar. Beberapa orang yang merasa aman di balik kerumunan, kini sadar lampu sorot mulai mengarah ke mereka. Hari itu, satu hal menjadi jelas, Presiden tidak memilih bertahan. Ia memilih menyerang balik dengan fakta. Dan dalam politik, fakta yang dibuka negara seringkali lebih mematikan daripada 1000 spanduk di jalanan. Efek pidato itu terasa dalam hitungan jam. Ruang-ruang elit yang biasanya tenang mendadak gaduh. Rapat tertutup digelar tergesa, pintu dikunci rapat, dan wajah-wajah yang sebelumnya percaya diri kini dipenuhi kecemasan. Mereka paham, ketika negara mulai membuka data, tak ada lagi tempat aman untuk bersembunyi. Di parlemen, suasana memanas. Beberapa anggota yang kemarin vokal menyerang kebijakan fiskal tiba-tiba melunak, bahkan mengubah nada bicara. Pernyataan di media diralat, unggahan lama dihapus. Jejak digital yang dulu dianggap sepele kini terasa seperti ranjau. Telepon Purbaya tak berhenti berdering. Permintaan, klarifikasi informal, berdatangan, disusul ajakan makan malam yang mendadak. Semua ingin bicara, semua ingin menjelaskan versi mereka. Tapi pintu itu sudah tertutup. Permainan lobi tak lagi relevan ketika audit berjalan. Di balik layar, beberapa tokoh kunci mulai saling mencurigai. Siapa yang bocor? Siapa yang terlalu banyak bicara? Aliansi lama retak,
karena rasa takut selalu memakan kepercayaan. Mereka yang dulu bersatu menunggangi isu, kini sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Media mencium perubahan arah angin. Judul-judul berita mulai berubah nada. Dari kecaman menjadi pertanyaan. Dari tudingan menjadi investigasi. Publik yang semula ikut terseret emosi, kini mulai melihat pola yang selama ini tersembunyi. Presiden mengamati semua itu dari kejauhan. Ia tidak ikut menekan, tidak pula merayakan. Bagi Prabowo, kepanikan elit adalah konsekuensi alami ketika sistem lama disentuh. Negara cukup berdiri tegak, ketakutan akan bekerja sendiri. Dan di titik itu, satu kesadaran menyebar di kalangan kekuasaan, ini bukan badai sesaat. Ini pembersihan. Siapapun yang salah langkah sekarang, bisa tenggelam tanpa pernah disebut namanya secara resmi. Gelombang balik dari pidato presiden akhirnya sampai ke desa-desa. Grup pesan yang sebelumnya penuh amarah kini dipenuhi perdebatan. Potongan data yang dirilis negara beredar cepat, menabrak narasi lama yang selama ini mereka telan bulat-bulat. Kebingungan berubah menjadi kecurigaan, bukan pada pemerintah, tapi pada mereka yang mengajak turun ke jalan. Sebagian kepala desa mulai bertanya lantang, kenapa dana desa mereka selama ini tak pernah utuh? Kenapa proyek-proyek lama selalu bermasalah, tapi baru sekarang negara bersuara? Pertanyaan itu berbahaya, karena mengarah ke dalam, ke sistem lokal yang selama ini dianggap tak tersentuh. Namun tidak semua siap menerima kenyataan. Kelompok lain memilih bertahan di barisan lama. Mereka sudah terlanjur terikat oleh janji, oleh tekanan, atau oleh keterlibatan yang tak bisa dibantah. Mundur berarti membuka aib sendiri, dan itu risiko yang terlalu besar. Pertemuan-pertemuan kecil terjadi di banyak daerah. Nada bicara tak lagi seragam. Ada yang ingin klarifikasi, ada yang menuduh pengkhianatan. Persatuan semu yang dibangun oleh kemarahan kolektif mulai runtuh oleh fakta yang tak bisa dipatahkan. Di Jakarta, aparat mencatat perubahan itu dengan saksama. Tidak ada upaya memecah belah, cukup membiarkan kebenaran bekerja. Negara sadar, konflik horizontal adalah bahaya, dan karenanya setiap langkah dijaga agar tak berubah menjadi ledakan sosial. Purbaya, dari balik meja kerjanya, melihat peta yang kini terbelah. Ia tahu, ini fase paling rapuh. Terlalu keras bisa memicu perlawanan, terlalu lunak bisa menghidupkan kembali permainan lama. Kebijakan harus presisi, nyaris tanpa emosi. Bab ini menandai satu hal penting, isu ini bukan lagi milik elit Jakarta. Ia telah kembali ke akar rumput, tempat kebenaran dan kepentingan saling beradu. Dan dari desa-desa itulah, arah akhir pertarungan akan ditentukan. Pagi itu, keputusan diumumkan tanpa dramatika berlebihan. Tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman kosong. Negara hanya menarik satu garis tebal, jelas dan tak bisa ditawar. Reformasi dana desa akan dijalankan menyeluruh, tanpa pengecualian, tanpa kompromi politik. Audit nasional diluncurkan serentak, bukan hanya pada desa, tapi pada seluruh rantai kebijakan, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Setiap celah yang dulu dianggap wajar kini diperlakukan sebagai anomali yang harus dijelaskan. Dan bagi banyak orang, penjelasan itu tak lagi mudah dirangkai. Presiden menyampaikan ultimatum singkat namun tajam, siapapun yang menghalangi proses ini, baik pejabat pusat maupun daerah, akan berhadapan langsung dengan hukum. Tidak ada lagi perlindungan oleh jabatan, partai, atau sejarah jasa lama. Negara memilih masa depan, bukan nostalgia kekuasaan. Reaksi keras muncul, tapi kali ini terisolasi. Tanpa narasi tunggal, tanpa pemimpin bayangan yang berani tampil. Mereka yang sebelumnya lantang kini berbicara setengah hati. Yang lain memilih diam, berharap badai lewat dengan sendirinya. Di tingkat desa, program pendampingan dan transparansi diperketat. Sistem digital dibuka, laporan dipublikasikan. Bagi sebagian kepala desa, ini adalah ancaman. Bagi yang lain, ini justru pembebasan dari tekanan aktor-aktor lama yang selama ini mengendalikan mereka. Purbaya menandatangani kebijakan demi kebijakan dengan tangan dingin. Ia tahu, setiap tanda tangan adalah garis api, bisa melindungi negara, bisa membakar kariernya sendiri. Tapi pilihan itu sudah diambil sejak awal. Ketika garis itu ditarik, satu pesan sampai ke semua arah, permainan lama telah berakhir. Dan siapapun yang masih mencoba melompati garis itu, akan berhadapan langsung dengan wajah negara yang kali ini tidak mundur. Waktu berjalan, dan Jakarta kembali tampak normal. Jalanan tak lagi dipenuhi teriakan,
kamera media beralih ke isu lain. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu telah berubah secara permanen. Negara telah menunjukkan satu hal yang jarang terlihat, keteguhan di bawah tekanan. Purbaya masih di kursinya, bukan karena tak ada yang mencoba menjatuhkannya, melainkan karena presiden menolak menjadikannya tumbal. Dalam diam, keputusan itu mengirim sinyal keras ke seluruh birokrasi, loyalitas pada mandat negara lebih penting daripada popularitas sesaat. Prabowo tidak pernah mengklaim kemenangan. Baginya, ini bukan duel personal, bukan pembuktian ego. Ini adalah garis pembeda antara pemerintahan yang reaktif dan negara yang berdaulat atas keputusannya sendiri. Ia tahu, setiap presiden akan dikenang dan digunakan di masa depan. Sebagian aktor lama menghilang dari panggung. Bukan karena ditangkap kamera, tapi karena ruang gerak mereka menyempit. Tanpa akses, tanpa celah, tanpa kerumunan yang bisa ditunggangi. Kekuasaan yang bergantung pada kebocoran akhirnya kehabisan oksigen. Di desa-desa, perubahan berjalan pelan namun nyata. Tak semua masalah selesai, tak semua luka sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, banyak yang merasa negara hadir bukan hanya saat kampanye, melainkan ketika sistem lama diguncang. Cerita ini tidak ditutup dengan sorak-sorai. Tidak ada akhir manis yang sempurna. Yang ada hanyalah kesadaran baru, tekanan bisa keras, demo bisa besar, tapi negara yang memilih berdiri tegak tidak mudah dipaksa berlutut. Dan sejak peristiwa itu, satu pelajaran tertanam kuat di pusat kekuasaan Indonesia, kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling cepat mundur, melainkan siapa yang berani